Anda pasti punya cita-cita, punya impian untuk masa depan Anda. Tapi sepertinya susah sekali Anda meraihnya. Apa yang menyebabkannya? Ini ada 4 hal yang menyebabkan hal itu. Yang pertama adalah Anda terbelenggu dengan masa lalu. Dulu Anda pernah mengejar suatu cita-cita yang Anda dambakan, tapi ternyata itu gagal. Akhirnya Anda teringat terus masalah itu. Itu menjadi traumatik yang tertanam di otak bawah sadar Anda, sehingga jika Anda akan melaksanakan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan cita-cita, pasti Anda sempat kepikiran dengan hal itu. Itu yang membuat langkah Anda itu seakan-akan terbelenggu dengan masa lalu. Seharusnya tidak begitu. Jika ada masa lalu, itu hilangkan. Itu kan masa lalu. Jadi masa depan itu sudah terlepas dari masa lalu. Jadi yang Anda ingat itu seharusnya bagaimana solusi yang harus Anda tempuh saat dulu Anda mengalami kegagalan. Anda jangan teringat-ingat dengan kegagalan Anda. Itu harus dicamkan ya. Solusinya yang harus Anda ingat, bukan kegagalannya. Yang kedua, Anda memiliki ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Nah, jadi Anda selalu khawatir jika sebelum melangkah. Wah, jika saya melaksanakan ini, kalau rugi gimana? Nanti saya tidak punya uang lagi dong. Nah, seperti itu. Itu ketakutan dan kecemasan berlebihan. Ingat bahwa apapun yang kita keluarkan, kalau sesuatu itu baik, pasti itu akan berputar kembali. Kita akan menerima sesuatu yang lebih. Itu adalah ada hukum sebab akibat. Jadi hilangkan itu kecemasan dan ketakutan yang mendera pikiran Anda. Yang ketiga, Anda itu terlalu terintimidasi dengan perkataan orang lain. Jadi orang berkata apa, Anda langsung ikut. Ya. Jadi langsung meracuni pikiran Anda. Jadi seolah-olah Anda menganggap orang lain itu harus dituruti. Orang lain itu benar. Jadi Anda tidak punya pegangan. Karena orang lain itu mengemukakan alasan yang menurut dia itu benar. Anda terpengaruh. Seharusnya buang itu. Anda jangan menganggap orang lain itu harus dituruti. Kan yang menjalankan kita. Kita yang tahu. Jika kita sukses dan dia juga tidak bisa merasakannya kan ya, kita yang merasakannya. Jika kita gagal juga dia juga tidak mengalaminya. Jadi kita yang tahu akan hal diri kita. Jadi kalau omongan-omongan itu kita dengarkan aja sebagai mungkin kalau baik, oke, jadi saran yang perlu kita pikirkan lah ya. Kalau kita buruk dan tidak sesuai dengan rencana kita, ya sudah kita buang saja. Yang keempat, ya, fokus. Anda biasanya tidak fokus. Jika Anda melaksanakan sesuatu berhari-hari, berminggu atau berbulan, sudah konsisten nih, terus Anda mendengar sesuatu di sebelah Anda atau dimanapun, wah ini peluangnya sepertinya bagus, Anda pindah untuk ke bisnis itu. Anda jalani lagi, ternyata tidak ada perkembangan signifikan, Anda dengar di tempat lain, Anda ikuti lagi. Nah, berpindah-pindah jadinya, tidak fokus. Cobalah belajar fokus, bangun dari awal. Jadi jika Anda bertekad, Anda harus menguatkan mindset Anda dulu untuk fokus. Ya. Fokus itu terus-menerus konsisten akan membuahkan hasil yang tidak Anda duga. Ya. Semua pebisnis sukses pasti sangat fokus. Coba Anda lihat biografi mereka. Dari yang awalnya kecil, dibangun bertahun-tahun, sampai berpuluh tahun, akhirnya menghasilkan. Makanya kita harus belajar, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput sendiri. Itu kan istilah yang sangat familiar ya. Jadi kita harus tinggalkan itu. Kita mulai belajar fokus dari diri kita sendiri. Ya. Itulah 4 hal yang harus kita pegang jika ingin Anda mencapai cita-cita atau impian Anda. Cobalah kita mulai dari saat ini. Kita pikirkan apakah dewasa ini kita sudah dengan 4 hal itu kita sudah benar melakukannya. Kalau rekan-rekan sudah mulai belajar dari awal, hal pertama, hal kedua, ketiga, keempat, saya yakin insya Allah rekan-rekan akan sukses dan bisa mencapai impian. Salam sukses.